Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tugas ruang kolaborasi modul 1.3 pernyataan prakarsa perubahan dari kelas 55 kelompok 1. Kelompok kami dibersamai oleh PP yang hebat Bapak M. Yatim, begitu juga fasilitator yang tak kalah hebat Ibu Ida Mariana. Kelompok kami terdiri dari yang ujung paling kanan ada Bu Meliana dari SDN Karangtengah 3. Berikutnya ada Bu Onter dari SDN Bukur. Sebelah kirinya lagi ada Pak Tatak dari SDN Kandangan 1. Kemudian berikutnya lagi ada Pak Bagus dari SDN Petowo 3. Saya sendiri Riza Umi Kulsum dari SMA Negeri 1 Kandangan, dan yang paling ujung kiri ada Bu Retno dari SDN Melanju 4. Dari hasil diskusi kelompok kami, visi kelompok sepakat yakni mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Pernyataan prakarsa perubahan yang diambil adalah pembiasaan 4R: reduce, reuse, recycle, dan replace. Sesuai dengan visi yang kami sepakati, kami ingin menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Dari prakarsa perubahan yang didapat, tahapan Bagja yang pertama yakni buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul, apa yang harus dilakukan untuk membiasakan kegiatan 4R? Dari sini muncul daftar tindakan atau penyelidikan, yakni mencari informasi dari berbagai sumber. Bagan Bagja yang kedua yakni A, ambil pelajaran. Muncul pertanyaan 1. Apa manfaat dari pembiasaan 4R? Kedua, bagaimana mewujudkan pembiasaan 4R? Dan yang ketiga, adakah lembaga yang sudah menerapkan pembiasaan 4R? Sehingga memunculkan daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mengetahui manfaat pembiasaan 4R. Yang kedua, mencari informasi terkait lembaga yang sudah menerapkan pembiasaan 4R. Yang ketiga, mencari informasi kendala yang timbul dari pembiasaan 4R. Bagan Bagja yang ketiga yakni G, gali mimpi. Muncul pertanyaan, apa dampak positif dari pembiasaan 4R dan bagaimana perubahan sikap murid setelah adanya pembiasaan 4R? Daftar tindakan atau penyelidikan yang muncul yakni mencatat dampak positif dari pembiasaan 4R dan juga melakukan refleksi dari perubahan sikap murid setelah adanya pembiasaan 4R. Bagan Bagja berikutnya yakni J, jabarkan rencana. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan pembiasaan 4R dan apa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembiasaan 4R? Tindakan atau penyelidikan yang muncul yakni melakukan observasi, mencatat, dan mendokumentasikan kemajuan dalam setiap proses, dan juga membuat program Eco-Bricks. Bagan Bagja yang terakhir yakni A, atur eksekusi. Muncul pertanyaan, siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pembiasaan 4R?
Kapan rencana pembiasaan 4R dimulai? Apa rencana tindak lanjutnya dan siapa yang dapat mengarahkan dan memantau kegiatan tersebut? Sehingga muncul daftar tindakan atau penyelidikan yang terlibat semua warga sekolah. Rencana yang digunakan sesuai dengan timeline serta target yang akan dicapai. Tindak lanjut yang dilakukan akan berkolaborasi dengan lembaga yang sudah menerapkan. Semua pihak yang terlibat yang dapat mengarahkan dan memantau kegiatan adalah pengawas, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Dari hasil diskusi, terangkum 2 pertanyaan, yakni yang pertama, bagaimana bentuk aksi nyata pembiasaan 4R? Dari sini, pembiasaan itu dapat diketahui melalui menilai rubrik kegiatan dalam bentuk karya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan sampah plastik bekas yang dimasukkan ke dalam botol, kemudian dijadikan sebuah karya. Pertanyaan kedua, bagaimana tahapan yang dilakukan jika kegiatan tersebut diterapkan di SD? Yakni memulai dari hal sederhana dengan memberikan tanggung jawab dan membiasakan murid akan sadar sampah, bekerja sama dengan kantin sekolah untuk mengganti benda yang tidak menimbulkan sampah, dan murid diajarkan memilah sampah yang dapat didaur ulang. Kesimpulan yang diambil dari kelompok kami, yakni sebuah visi bisa berjalan apabila semua pihak terlibat dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Visi kelompok adalah impian yang sejatinya harus dipenuhi demi kekuatan positif yang ingin diraih bersama. Dengan adanya visi kegiatan akan terlihat jelas. Tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Peter F. Drucker. Demikian paparan dari kelompok 1 dari kelas 55. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.